Oke guys, balik lagi di channel Akbar Apps. Gimana teman-teman semua kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, jadi seperti biasa ya, kita setiap minggu akan mempelajari mengenai UDU 12. Tetapi sorry banget karena kebetulan di video kali ini gue baru nguploadnya di hari Selasa ya, karena kebetulan kemarin tuh lagi minggu UTS dan gue abis ngerjain UTS dulu baru bisa ngerjain yang UDU 12 ini gitu. Oke, jadi langsung aja kita pelajari ya. Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan mempelajari mengenai point of sales gitu kan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa point of sale point of sale itu adalah suatu aplikasi yang bisa dibilang suatu aplikasi sederhana yang bisa menjadikan bukan menjadikan bisa melaksanakan transaksi. Kita bisa melakukan transaksi menggunakan point of sales yang itu nanti secara otomatis terregister ke dalam inventory management dan accounting juga, yang customer itu juga bisa mengidentifikasinya dalam suatu aplikasi itu gitu. Nah, nanti ini tuh ceritanya kayak kalau misalkan teman-teman ketahui nih pas lagi ke Alfamart gitu kan. Nah, di Alfamart itu si mbak-mbaknya itu tuh lagi pakai point of sale application gitu namanya. Nah, jadi kita akan mempelajari di sini. Nah, tapi di sini tuh kita nanti akan mempelajari beberapa akses tambahan gitu. Jadi untuk akses tambahannya ini nanti akan ada, udah gue install sih sebenarnya, udah gue download. Nanti tinggal kita install aja nih yang ini point access right ini, ekstranya itu nanti gue masukin ke add-ons. Oke, jadi sebelumnya kita harus docker compose up dulu seperti biasa. Nah, ini tadi udah nyobain gue. Mari kita langsung aja. Oh iya, BTW buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, sampai menjalankan ibadah puasa semoga dilancarkan, karena diberi keberkahan serta dirahmati lah dan mendapatkan hidayah gitu ya. Nah, amin rabbal alamin. Karena kebetulan juga gue lagi melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi ya kita harus bisa bersabar lah dengan kehidupan duniawi ini. Asik. Oke, lanjut. Jadi kita langsung aja nih. Ini kan udah udah di open ya. Kita langsung aja buka di localhost seperti biasa nih. Oke, kita udah buka di localhost, kita udah buka di localhost, kita udah buka di localhost. Astaga, ada yang kelupaan, guys. Kita tuh belum taruh ini loh. Kita belum naruh belum naruh si add-onsnya ini, belum kita taruh. Kita nunggu mati dulu ya. Suka begitu, ada yang udah baru beberapa hari nggak pakai udu udah agak lupa gitu ya. Maaf banget nih gitu kan. Kita refresh dari awal aja. Ini juga. Oke, kita purchase analytic. Ini dulu ya, ini dimasukin. Ini udah post access right. Setelah langsung kita docker compose up. Oke. Sip. Sudah terjalani ya. Harusnya sekarang udah bisa localhost. Asik, kita udah full screen sekarang, guys. Nah, ini tuh sebenarnya Apple Store yang kemarin ya, sorry banget. Ini masih ada bekas-bekas gitulah. Oke, kita langsung aja kembali ke settings. Ya, tidak lupa kita untuk melakukan seperti biasa activate the developer mode ya, karena nanti kita akan mencoba untuk install dulu aplikasinya si purchase point of sales. Oke, jadi kita langsung aja ke apps ya. Kita langsung ke apps. Coba kita ke apps, habis itu kita ke purchase point of sale. Wah, ini dia nih, ada banyak banget nih, guys. Sip, install dulu. Ini macam-macam gitu sih, ada point of sale discount, ada mercury payment service, ada point of sale cash rounding. Jadi tuh modul yang ini tuh lebih ke, jadi gini, yang harus gue lakuin di sini, kita melakukan point of sale seperti biasa, tapi ini kebetulan ditambahkan extra access right. Jadi nanti ada beberapa access right yang akan ditambahkan di dalam modul gue ini. Itu, guys. Jadi tapi inti poin dari modul ini adalah mengenai soal point of sale gitu. Oke, sepertinya sudah bisa. Terus coba kita lihat lagi di apps ya. Kita coba dilihat dulu. Kita coba sekalian install yang lain aja. Misalkan kita tambahin satu gitu ya. Point of sale. Lo. Oke, sudah menjadi suatu tambahan gak sih? Point of sale. Oke, langsung aja kita coba ke sini ya.
Kita bisa lihat ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada new session ya, seperti biasa. Jadi session itu kayak sesuatu yang kita tuh bisa melakukan start untuk transaksi. Misalkan katakanlah si Alfamart lagi buka, sorry banget nih kalau nyebut merek gitu ya, tapi kira-kira begitulah gitu kan. Nah, kita sekarang harus nyoba ke apa namanya, post product categories dulu ya. Kita coba ke sini nih, mana ini post product categories. Kita ke POS kategoris nih, kan di sini ada chairs, ada desk, ada miscellaneous gitu kan. Nah, pertama kita mungkin gua ambil contoh aja, kita bikin misalkan kategorisnya furniture kali ya. Kita bikin furniture, sequence-nya udah 0 aja gitu. Nah, kita kan sekarang udah bikin nih furniture. Nah, sekarang coba gini aja, si chairs ini kita edit nih. Dia itu punya parent kategorinya furniture. Terus habis itu misalkan lagi si siapa? Desk ini juga kategorinya furniture. Tapi sebenarnya nggak perlu sih. Ini optional aja karena kebetulan nanti gue bakal nyontoin pakai chairs aja gitu. Oke, nanti karena kebetulan kita udah buat sampai ke furniture chairs ini ya, kita udah sampai furniture chairs. Mari kita coba untuk membuat suatu produk dulu. Kita buat suatu produk dulu. Mana sih produk ini? Agak sedikit kehalangan. Kayak configuration post menu, kategori name. Oke, terus habis itu sekarang kita ke products ya. Mana products? Kita ke products. Nah, sebenarnya di sini udah ada produk-produk nih, cuman mungkin kita sambil coba cari aja kali ya Google. Aduh, kok internetnya lucu gitu. Kursi gaming gitu aja deh. Kita coba cari aja kan, kalau kursi motor nggak mungkin bro, itu jok kecil gitu kan. Nah, jadi mending kita pakai kursi gaming aja. Ini aja kita langsung save aja, ini kita taruh di picture, save as-nya jadi kursi gaming kan guys. Oke, kursi gaming guys. Sip, udah kesimpan harusnya lah ya. Kursi kategori sekarang kita buat nih produknya. Kita membuat kursi gaming. Jadi ini produknya itu storable product. Terus abis itu ini kita bikin si sales price-nya itu oke, sudah. Ini produk kategori variant sales. Abis itu available in post. Bentar dulu, kita lihat, coba cek di sini aja. Purchase a product move on hand units forecast. Terus customer tag kita misalkan bikin jadi 50 saja ya, biar lebih enak. Terus taxesnya sih ya 10 lah biar gampang. Costnya 50. Oke. Terus habis itu set produk kategori. Terus habis itu kita udah available post. Kita masukin ke furniture chairs. Abis itu ya Allah, sebenarnya ini gue rekaman lagi jam 006 karena kebetulan waktunya ketemunya di jam segini, dan ya daripada kapan lagi kan kita nggak bisa ngerjainnya, jadi ya sudah dikerjain aja sekarang. Oke, sekarang kita udah post available, kategorinya sudah masuk sini, pricing juga oke. Terus habis itu costnya juga di 50. Kita coba untuk update quality on hand-nya juga sekalian. Dikit aja lah ya, 20 aja, apply. Terus kita save. Sekarang kita sudah ada produk. Mana produk kursi gaming? Oh guys, ternyata belum diisi fotonya. Aduh, suka begitu Akbar ini. Coba kita ambil kursi gaming. Kursi gaming guys, sip. Nah, gini kan lebih kelihatan gitu kan. Jadi kita bisa lebih jelas gitu untuk melakukan simulasi ini gitu kan. Kita udah bikin create products, kita juga udah ngatur tadi settingannya. Terus habis itu udah kita update kuantitinya juga, jadi supaya nanti pas kita lakukan transaksi sudah bisa gitu kan. Nah, terus sekarang adalah giliran kita untuk melakukan create si tokonya, bisa dibilang tokonya gitu kan. Nah, kita bisa bikin tokonya dulu nih, itu dengan cara seperti ini guys. Bentar, mari kita sambil cari-cari dulu. Sessions, customer, price list setting. Kita setting dulu nih guys. Oh, kita setting sudah.
Assalamualaikum. Ya udah, ke produk kita hapus kategori udah, produk point of sale. Nah sekarang kita buat nih si point of sale-nya ini, kita bikin katakanlah ini aja. Tadi kan kalau ini kan shop nih, shop ini kan defaultnya ya point of sale name itu shop. Kita bikin aja ini toko gaming. Nah kebetulan dia itu bukan restoran ya, terus tapi nanti kita tambahin virtual keyboard aja biar lebih gampang. Terus juga kan kita sudah bikin virtual keyboard, terus abis itu set start kategorinya furniture chair, furniture aja lah ya. Terus itu udah, taxesnya udah pakai fiscal position ini. Terus barcode scanner juga sebenarnya ini kita kan bisa pakai scan produk, cuman karena kebetulan alatnya nggak ada jadi nggak bisa kita simulasikan gitu. Tapi intinya barcode scanner itu memudahkan untuk mengidentifikasi suatu produknya gitu. Nah ini untuk payment method kita bisa tambahin nih, bisa cash. Oke, nggak jadi. Lihat ID journal name-nya uang tunai kita type cash ini kan. Tunai gaming, kita bikin tunai gaming cash, shortcode 1. Terus habis itu kita bikin juga misalkan kalau lewat sebentar, kok aku baru lihat ya, itu shortcode itu apa ya, shortcode in. Kita sambil cari-cari dulu guys, kita kan namanya juga lagi mengeksplorasi gitu kan. Shortcode, oh I see, jadi itu sebenarnya buat kayak ID-nya, ID si payment-nya gitu sih, ya nggak sih? Kita bikin aja. Udah, kita bikin lagi misalkan kan tadi tunai ini cash, sekarang kita bikin coba dari bank gaming gitu lah cerita ini. Shortcut 2. Udah abis itu kita udah melakukan checklist, kita udah tentuin paymentnya apa aja. Terus habis itu udah postal journal juga ya, udah semua. Terus header footer juga udah oke sih sebenarnya bebas sih, misalkan kayak welcome to our shop gitu misalkan ya, welcome to our shop. Terus abis itu mari kita coba untuk bikin footernya, misalkan kayak thanks for coming gitu, welcome to our gaming shop gitu. Oke, kita invoicing juga oke. Postal journal, karena nanti kalau misalnya suatu waktu si customer minta invoicing gitu juga bisa kita gunakan gitu. Oke, ini udah semua operation type-nya. Operation type is to record product picking, itu dari Jira Tempest aja kali ye. Sebentar, oke kita cari-cari lagi. Sambil kita lihat, sambil kita pelajari. BTW teman-teman gimana nih yang puasanya, semoga lancar lah ya. Mungkin BTW kalau misalkan ada ada pertanyaan gitu sejauh ini boleh langsung banget ditanyain gitu, jadi nanti bisa langsung kita bahas-bahas bareng gitu untuk si permasalahan publik ini. Oke sih, sisanya juga udah tidak ada yang perlu di operation type kita PT Jira Tempest aja lah ya. Postal journal, Jira Tempest receipts.
Oke Mas Bro, kita save dulu. Karena kan kita kan company-nya kebetulan PT Jura Tempest nih. Gitu kan. Nah, mari kita untuk melakukan salah ke order. Kita ke dashboard. Nah, sekarang kan ada shop nih, ada toko gaming nih. Nah, jadi yang tadi udah gue bikin ya, kalau misalkan pertama itu untuk shop, yang ini untuk toko gaming. Jadi ceritanya PT Jura Tempest ini punya dua point of sale, satu untuk shop, yang satu untuk toko gaming. Nah, kebetulan nih kita akan gunakan itu adalah toko gaming untuk malam ini gitu ya. Oke, jadi langsung aja nih kita buka new session ya. Loading cana. Loading 1. Wow, Oke, kita sekarang sudah ada di tampilan yang tampilan untuk si chair ini. Jadi di toko kita ini kita akan menjual kursi-kursi karena kebetulan tadi kan yang diaktifin ada chairnya aja. Jadi cerita kita akan menjual chair nih. Nah, kebetulan di sini kan memang betul your shopping cart is empty gitu. Jadi ceritanya nih satu ini adalah mewakilkan customer-nya, terus Akbaref ini adminnya gitu. Nah, jadi ceritanya dalam suatu hari, suatu malam yang dingin itu ada seorang customer yang ingin membeli kursi kepada kita, di mana kursinya itu yang ada di sini. Misalkan ternyata dia mau beli kursi gaming, set. Nah, gini kan. Nah, kebetulan spesial tuh gini guys. Kita tuh bisa menambahkan sini, ditambahin tuh sampai 3 unit, kita bisa hapus. Terus bisa juga misalkan kita mau bikin, ini kan kita hapus, kita bisa bikin price baru di sini, misalkan kayak gini per unitnya. Terus habis itu kualitinya tambah lagi jadi 1. Jadi 1 unit itu 98 terus tambah 1. Nah, bisa ditambahin diskon 50% gitu. Oke, kita ulang aja. What's Nah, sekarang kita untuk membeli normal suatu kursi gaming nih. Ceritanya kan begini kan. Customer kita mau beli, ternyata beli 2 kursi gaming, kita beli 2 nih. Terus kita misalkan lagi soft opening gitu ya, kita kasih lah diskon 5%. Oke. Nah, terus langsung aja kita lanjut ke payment nih. Kita langsung lanjut ke payment. Kita lihat nih ternyata harganya 94,05 gitu kan. Oke, terus abis itu ternyata dia membayarnya itu dengan uang misalkan dia bayar 100 gitu ya. Nah, enaknya adalah di sini kita bisa langsung mendapatkan rincian kira-kira kembalian itu berapa sih gitu. Kembaliannya kan di sini ada 5,95. Nah, 5,95 ini maka akan dikembalikan kepada kepada si customer yang membeli itu kan. Nah, kita misalkan dia beli pakai tunai gaming gitu. Nah, berarti langsung aja kita gas gitu kan. Set. Nah, prinsip nih totalnya 94,05, tunai gaming dia menggunakan tunai gaming 100, change-nya 5,9,5 gitu. Terus udah deh, next order. Nah, order yang pertama tadi udah selesai, kita misalkan lakukan order yang kedua nih. Misalkan ternyata kita punya customer nih, ternyata customer itu seorang teman kita gitu. Nah, akhirnya dia pas beli kursi tuh belinya borongan, kayak misalkan dia beli kursi gaming 2, terus habis beli office chair 3 karena dia lagi mau membangun si kantornya dia itu kan. Oke lah, langsung aja ternyata karena dia teman kita, terus habis itu kebetulan lagi soft opening, jadi kita katakanlah tambahkan si diskon ini jadi 6% gitu kan untuk si office chair, karena kebetulan yang kursi gaming ini kan produk baru, jadi nggak bisa didiskon, dan ini kayak harganya lumayan, jadi kalau diskon juga kasihan kan gitu. Nah, ya udah, langsung aja kita cari nih nama customer. Misalkan teman kita ini si Nicole ya, kita punya teman yang namanya Nicole nih. Nah, terus udah nih kita set payment. Nah, dia misalkan pakai tunai gaming, habis itu misalkan dia bayar pakai 130, berarti ini aja lah ya biar enak nih 200. Nah, terus dia minta invoice gitu kan. Langsung lah kita validate nih si pembeliannya. Set. Wah, asik. Nah, ternyata invoice langsung ke download tuh guys. Gitu enaknya. Ini tuh bener-bener enak banget kalau udah pakai Udu gitu. Nah, ini kan invoice sudah ada nih, invoice toko gaming, beli kursi gaming, beli office chair black. Di sini ada Texas ST1, terus diskonnya ini 6 tadi dia di set diskon itu 6% ya di office chair black, tapi di kursi gaming tidak. Dan akhirnya totalnya 130 dibayarkan menggunakan uang tunai sebesar 200 rupiah gitu. Oke, udah selesai, berarti misalkan kita next order nih, kita udah ternyata sudah selesai semua. Wah, kita ternyata sudah malam guys, memang sudah malam gitu kan. Karena sudah malam, akhirnya kita lakukan close. Kita confirm.
Nah, setelah kita confirm ini, kita bisa lihat nih, kita bisa close itu tuh tadi ternyata cuman masuk ke mengantarkan kita ke halaman dashboard, yang artinya kita sekarang lagi di halaman dashboard ini. Kita lihat nih, ternyata di sini ada toko yang lagi in progress. Wah, ternyata point of sales toko gaming ini lagi in progress. Kita bisa antara lanjut atau kita beneran mau tutup gitu. Nah, karena kebetulan sudah malam beneran, ya udah kita tutup aja sekalian gitu kan. Nah, disinilah penentuannya lagi. Jadi di sini kita bisa benar-benar memfinalisasikan apakah kita akan melakukan validate closing and post entries. Habis itu kita mau mau continue selling gitu. Nah, jadi kalau continue selling kita melakukan penjualan lagi, terus yang validate closing kita melakukan validate lagi gitu. Oke, kita kalau gitu langsung aja kita validate closing and post entries-nya gitu. Oke, selesai. Sekarang ending balance-nya udah 224 kan, transaction totalnya 224. Jadi kita di sini berhasil menjual tadi ya, menjual unit unit kursinya itu, dengan akhirnya kita mendapatkan ending balance itu 224,78 gitu. Selesai deh kalau gitu, penggunaan point of sale ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan ya. Semoga cukup bermanfaat dan teman-teman nanti bisa mempraktikkan ini untuk penggunaan Odoo ERP selanjutnya. Buat teman-teman lagi, kalau misalkan ada pertanyaan jangan lupa untuk ditanyakan langsung aja di komentar. Cukup sekian video dari gua. Selamat melanjutkan ibadah puasa buat teman-teman yang melanjutkan. Dan nanti kita sahur bentar lagi ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.